Ya. Ini berbicara sebelumnya perkenalan, nama saya Muhammad Ali Murtado yang aslinya alumni Blok Agung, pesantren Blok Agung. Mungkin bisa bercerita Mas, ada info kan dari dulur-dulur dengan itu adalah salah satu generasi setelah Mas Rojik. Mungkin bisa diceritakan Mas, sejarahnya Blok Agung itu awalnya tahun berapa dan didirikan sama beliau itu prosesnya gimana? Mungkin bisa diceritakan masalah itu. Ya, setahu saya dulu di Blok Agung itu hanya dimulai sebelum 1993. Itu pengesahan awal, di mana pengesahan itu masih ikutnya masih di Jember. Ya, Banyuwangi belum melaksanakan itu. Baru 1994 itu kata mas-mas yang awal, istilahnya pengesahan awal di Blok Agung itu 94 mulai jadi Banyuwangi itu pengesahan. Jadi Mas Rojik tadi yang awalnya itu sekedar kegiatan kamar, ya kamar di pesantren. Jadi asrama itu ada kamar. Nah, kamar itu memang kamarnya Mas Rojik almarhum itu aktif dalam kegiatan, tidak hanya Hitoba, Ubudiyah yang berkaitan keagamaan, tapi ada yang punya usul itu semacam ada kegiatan olahraga, ekstrakurikuler seperti itu. Kalau sekarang ekstrakurikuler. Kalau sekarang untuk pada waktu itu nggak ada. Istilahnya kegiatan santri itu lebih meluas sehingga tidak melulu memperdalam ilmu agama, tapi di situ sambil juga memperdalam ilmu bela diri ya gitu kan. Karena seperti itu. Dari awalnya ke situ, terus lama kelamaan banyak orang-orang yang minat, dari santri-santri yang lain minat, kemudian dilaksanakan kegiatan latihan yang untuk umum dalam artian bukan hanya di asrama itu saja, di kamar itu saja. Jadi dulu asramanya Al-Hikmah. Kalau nggak salah 6 itu 7 itu, satu dari itu. Kemudian dari asrama yang lain baru ikut. Itu. Berarti zamannya Mas Rojik itu kan tahun 2003 ya? Mas Rojik atau dari luar ke sini sudah menjadi Mas Rojik itu warga dari dalam beliau aslinya Blitar. Oh, Blitar. Ya, jadi pengesahan Blitar. Iya. Pengesahan Blitar kemudian masuk ke Blok Agung sebagai santri, mondok di Blok Agung. Nah, dari kegiatan itu ada yang tahu, terus inisiatif untuk melakukan. Sehingga dari situ kegiatan di pesantren Blok Agung mulai, istilahnya siswanya itu ya banyak sekali memang. Setahu saya sekali buka itu ada ya lebih dari 100. Tapi lama kelamaan sedikit seperti itu. Ya, jadi warga pertama yang disahkan, yang asal Blok Agung disahkan di Jember, almarhum Mas Rohmat itu. Mas Rohmat yang ya 93. Nah, itu dilatih oleh Mas Rojik. Ya, itu kemudian disahkan di Jember itu. Terus baru setelah Mas Rojik mengesahkan Mas Rohmat 94 ada Mas Topa Tempursari itu sama Mas Herwanto yang artinya ini daerah Purworejo ini, cuma sekarang tempatnya di Pesanggaran. Terus baru setelah itu 95 ada, kalau nggak salah 8
orang, ya Mas Badri, ada Mas Malik, ada Mas Ramadan, terus ada Mas Sodik, ada Mas Amin, ada Mas siapa itu yang rendah itu lupa saya. Tuh, pokoknya ada 8 orang. Baru setelah itu di pesantren dibekukan. Oh, pernah dibekukan juga ternyata. Iya, pada waktu itu dibekukan. Ketepatan pada waktu itu saya ya ikut pelatihan Di situ. latihan di situ. Oh, iya, iya. Latihan di situ, tapi tidak sampai selesai karena dibekukan baru 1998 Bulan 8. mengesahkan kembali, mulai mengesahkan untuk latihannya. Ya secara latihannya itu diawali dari pengurus asrama, mulai inisiatif kemudian melaksanakan latihan itu. Jadi 98 itu ada Mas Fauzan sama Mas Dori yang sekarang di Jember Kanisa. Kalau Mas Fauzan di Bakagung. Lalu setelah 99 ya rame-ramenya ninja, nah itu kita masih eksis ya, itu Mulanya tetap masih ada latihan waktu itu. iya mulai 98 itu sudah ada latihan. Oh, menarik. Jadi mulai 98 itu 99 kondisi situasi sudah istilahnya situasi gimana ya, Banyuwangi dengan adanya kasus ninja itu aturan. Iya. Jadi saudara-saudara yang latihan itu juga punya kewajiban untuk menjaga sambil membawa toya untuk juga berkeliling ikut menjaga lingkungan itu. Terus setelah 99 ada 2000 juga mengesahkan ya. Jadi istilahnya pada waktu itu kalau urusan ranting kan istilahnya wilayah kecamatan. Jadi pada waktu itu masih istilahnya kalau dipanggil ya ranting mana ranting Blok Agung itu sudah jadi istilahnya Iya. komisariat jadi komisariat dan ada rakyat jadi ranting. Soalnya kan setahu saya kan sekarang itu sudah menjadi Tegalsari. Iya. Kalau dulu saya kan belum itu. Belum. Jadi iya. ada kalau yang satu ranting jajak. Oh iya. Ya jadi seperti Mas Bos, Mas Sis itu ranting jajak. Nah ini ranting Blok Agung, istilahnya seperti itu. Tapi waktunya kecamatannya kalau menurut aturan itu rantingnya mestinya ranting Gambiran. Oh, Gambiran. Iya. Jadi 2001 nah itu mulai dilarang. Oh, mulai dilarang. Ya 2001 dilarang, tapi bisa mengesahkan Dengan dengan susah payahnya, tapi dengan konsekuensi iya. yang ikut latihan juga tidak boleh mengganggu aktivitas di pesantren. Jadi wajib istilahnya menyelesaikan diniyah juga. Oh, seperti itu. Jadi inisiatifnya memang Iya. ya yang pasti di pesantren itu kan pasar. Iya. Harapannya gitu. Ya, jadi dengan 2 kejadian penutupan itu sebenarnya juga jadi pengalaman bahwa anak muda itu kalau istilahnya gimana ya, sepertinya gampang berontak ketika Iya. seperti itu. Jadi sehingga ya urusannya siapa yang ngawali sehingga ditutup itu jadi ngarek enom. Anak muda seperti itu. Jadi 95 enggak mengesahkan 96 97 enggak mengesahkan ya gara-gara anak muda jiwa-jiwa muda yang lawan ke keamanan enggak boleh. 2001 enggak boleh juga sama. Jadi keamanan menertibkan santri. Nah, ini gara-gara berlatih bela diri yang pada waktu itu sebenarnya di Blok Agung itu enggak hanya sejahtera, tapi Masih banyak organisasi lain. banyak organisasi lain. Ada Gasmi, kemudian ada Bakar Nusa, ada Tanggung apa itu kan juga sama dan lain sebagainya. Di Mande itu ada. Tuh. Jadi itu dari 2001 nggak boleh warga-warga itu punya inisiatif.
warga-warga. Terus bagaimana organisasi ini tetap berjalan? Tetap ada di. Iya, tetap ada di situ gimana? Karena lingkungannya itu banyak di lingkungan daerah pesantren sekitarnya, katakanlah yang sekarang jadi Tegalsari itu masih ya nggak ada itu loh. Jadi kalaupun latihannya ke arah ke ranting jajak, nah itu. Jadi dari situ berusaha bagaimana bisa tetap ada latihan, jadi sebagai sarana silaturahim warga-warga yang ada di pesantren, kemudian ada penerusnya itu, kemudian gitu. Jadi itu ya pada waktu itu setelah Mas Rojek selesai, terus sampai 95, terus 98 itu udah nggak Mas Rojek lagi, itu Mas Topa sama Mas Ramadan. Mas Ramadan sekarang di Purworejo itu. Sama Mas Ramadan. Topa yang katanya Sembulung atau mana itu? Iya, Mas Topa Lureng itu, bukan Sembulung, Tempur Sari. Oh iya. Tempur Sari itu Mas Topa itu. Ya, itu kemudian itu mengesahkan Mas Ramadan sama Mas Dori. Mas Dori dari Sumatera, sekarang nampaknya di Jember. Untuk selanjutnya itu Mas Munir. Oh, Mas Munir yang dari Sumatera. Mas Munir. Mas Munir, terus nanti di sana nanti akan kita temukan Mas Riyad, terus dan ya banyak. Ya banyak. Tapi yang biasanya yang istilahnya yang mandegang di sana itu Mas Munir. Oh, ketika itu Mas Munir. Mas Munir ya. Terus gini Mas, kan sedikit juga mungkin ada yang bertanya dulur-dulur. Ini tentang ketua ranting. Kan eranya ranting itu kan zaman dulu itu pernah berganti berulang kali. Ketika yang menjadi ketua atau di organisasi ketika itu siapa Mas? Ya untuk yang periode pertama itu Mas Rojek. Oh Mas Rojek. Jadi secara otomatis beliau yang latih ya. Latihannya di Gedung Indo, di halaman Gedung Indo. Itu ya biasanya kalau mau istilahnya nambahin materi ataupun mau melatih jadi atlet, karena Mas Rojek itu juga seorang katanya juga atlet itu, tapi beliaunya hanya pesantren itu ya disendirikan latihannya, jadi diberi materi keatletan itu. Terus untuk setelah itu 98 ke sini sampai 2000 ya. 2001, nah itu sebelum penutupan itu Mas Munir. Ya Mas Munir itu ketua ranting di plot, dia ketua ranting Blok Agung. Sampai pada akhirnya ya 2001 ya itu mengesahkan, 2000 mengesahkan, 2002 tapi yang dilatih itu negaran. Nah, negaran itu istilahnya yang ngabdi ke gitu ya itu. Jadi ada Mas Topa sama Mas Duloh. Mas Topa dari Pekalongan ya, mondoknya di Darul Aitam kalau dulu, kalau sekarang Mukhtar Safaat ya, pada pesantren Mukhtar Safaat ya, sama Mukhtar Safaat. Terus yang Mas Dulol itu adiknya Mas Kholis, yang latih Mas Nur Kholis yang sekarang berada di Melambangan. Terus baru setelah itu ada warga berinisiatif, Mas Kimin itu berinisiatif itu ya istilahnya pesantren nggak boleh, karena sudah mulai nggak boleh istilahnya pelatihan karena banyak hal itu. Akhirnya ada inisiatif dari warga yang dari Demak, Mas Wakimin, ketepatan beliau juga anggota keamanan. Ya ini istilahnya berusaha untuk mendirikan latihan di
di lingkungan pesantren, bukan di pesantren, di lingkungan pesantren, Iya, di iya, lingkungan iya. pesantren, Oke. di mana yang direkrut memang pemuda-pemuda di lingkungan pesantren. Tapi biasanya itu yang ikut ketepatan yang diajak itu rekan-rekan, ya pada waktu itu rekan-rekan atau teman-teman diniyah. Oh, aku Ya kan semuanya dinian, ya rekan diniyah. Ya, seperti Mas Johan, Mas Makin, kan rekan diniyah itu. salah satunya juga saya. Dari rekan diniyah tadi, kemudian diajak berlatih di lingkungan desa. Iya, iya, iya. Nah, dari situ kemudian 2003 mengesahkan 2002 mengesahkan itu sudah ada yang bibit dilatih mulai 2001 yang pada akhirnya menjadi tonggak di Blok Agung, lingkungan Blok Agung untuk meneruskan estafet perjuangan dari Mas Rojik almarhum. Jadi dari 2003 karena itu mayoritas orang Blok Agung sendiri, ya itu sebagai yang hari ini harapannya juga ya bisa menjaga tongkat estafet tadi 2003, 2004, nah, dengan 2002 itu sampai 2004 ketuanya ke saya. Jadi itu dari situ, dan pada waktu itu ketika mau tetesan biasanya buat suratnya itu ya tanda tangannya itu misalnya izin itu tanda tangannya ke Jajak, ke Mas Kus ya, karena memang istilahnya kalau ranting kan jadi ranting gambiran gitu loh, ranting gambiran. Jadi peletakannya seperti itu, yang awalnya itu cuma rayon jadi ranting ya. Jadi kok kok secara pemahaman organisasi kok kurang tepat. Nah itu atas inisiatif tadi saya kalau mau tes-tesan itu ya laporannya buat surat, kemudian laporannya ke Mas Kus, tanda tangan sekaligus laporan. Pada akhirnya surat tadi dikirim ke pengurus cabang, ke Mas Pri, Mas Darko, Mas Didi, Mas Sis, sebagai informasi bahwa ada tetesan. Terus di situ kan sudah ada juga nama-nama yang dites, terus materi keesaan yang nanti ya sudah ditulis materinya, soalnya sudah ditulis, kemudian disodorkan. Biasanya sama Mas Didi yang seringan itu dikritisi kemudian dibenarkan. Nah, dari itu kemudian diberikan ke siswa 2003, 2004. Setelah jadi 2003, setelah pengesahan 2003 pergantian pengurus. Oh, 2003 Ya, 2003 pergantian pengurus ranting. Nah, yang awalnya itu ranting yang gambiran, ranting Jajak itu Mas Kus, pindah ke saya. Oh, Ya, jadi gambiran masih belum pemekaran wilayah. masih belum. Itu masih belum. Masih satu gambiran. Belum ada Garsari. Itu setelah itu berjalan kalau nggak salah 1 tahun. 2005 itu pecah. Ini yang saya selaku ketua ranting di gambiran awalnya itu tetap jadi ketua ranting tapi bergeser ke Garsari. Ranting ke Garsari. Oh, seperti itu. Terus gambiran sendiri ada dari 2005 terus sampai tahun berapa ya itu. Setelah itu ada Mas Apip. Oh, setelah jenengan ketika kemudian terus Mas Apip. Mas Apip, oh, ya. Jadi ada Mas Apip, setelah Mas Apip, Mas Makin, Mas Makin Jilid. Mas Makin Jilid, oh iya. Setelah Mas Makin Jilid, Mas Makin SD. Berarti dua kali makin. Mas Makin SD, kemudian baru. Nah, setelah Mas Makin itu diteruskan saya, saudara dulur-dulur. Dan juga